Halo teman-teman, kembali lagi ya bersama saya Juvan Effendi di channel Belajar Berjualan Online. Nah, pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan bahas yaitu resiko kita dalam berbisnis dropship ya. Jadi tidak semua dropship itu kita lancar saja. Nah, itu ada beberapa kali kendala-kendala yang sering terjadi. Nah, salah satunya yaitu pengembalian ya. Jadi proses retur dari pembeli. Jadi setelah kita order barang ke Jakmall, lalu kita kirim ke pembeli, dari pembeli ada komplain atau retur. Nah, itu bagaimana cara mengatasinya? Itu teman-teman simak dan tonton video ini sampai habis ya teman-teman. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, kita biasanya akan rugi ya teman-teman. Kemungkinan besar kita akan rugi. Nah, untuk update terbaru di Jakmall sekarang, jadi kalau barang dikembalikan ke Jakmall itu kita akan diganti uang ya teman-teman. Jadi di tahun 2025 ini dengan sistem yang Jakmall yang baru, itu kemarin saya dapat komplain ya ini ya, dapat komplain dari salah satu toko saya. Nah itu di toko saya itu ada mereknya, terus setelah dikirim dan saya cek di Jakmall itu tidak ada mereknya. Nah, dari customer ya, itu ini ya teman-teman. Jadi dari customer itu dia gara-gara merek dia tidak mau terima dan dia meretur barang tersebut. Nah, dari tim Jakmall ya, ini saya cekkan juga di Jakmall. Nah, di Jakmall itu ini produk berbeda dengan deskripsi foto. Nah, setelah itu kami diskusi dengan tim Jakmall bagaimana solusinya. Nah, untuk solusinya yaitu barangnya sama kita customer disuruh ngirim lagi ke Jakmall ya teman-teman. Nah, ini alamat pengembaliannya teman-teman, nanti kalau mau butuh ya pengembalian. Nah, setelah barang itu dikembalikan ke sana sama tim Jakmall itu dia diperiksa dulu ya barangnya, apakah ada lecet atau yang lain. Nah, setelah seperti itu dari tim Jakmall melakukan refund ya. Nah, refund dana. Nah, dananya ini seberapa? Nah, ini sesuai ya teman-teman. Jadi sesuai dengan harga produknya. Nah, ini sesuai dengan harga produk. Jadi untuk admin ya, untuk admin di Jakmall itu kita ini teman-teman tidak diganti untuk adminnya. Untuk adminnya tidak diganti. Nah, yang di Shopee kita juga kehilangan admin teman-teman, kita rugi di admin. Nah, ini total penghasilan dia minus 20.000 ya. Jadi dia malah minus gara-gara ongkos kirim ya teman-teman. Jadi ini ongkos kirimnya minus 20.000. Jadi ini pesanan ini tidak berhasil cuan, malah rugi. Nah, malah rugi itu gara-gara apa? Gara-gara ongkir ya teman-teman. Nah, seperti itu. Jadi itulah resiko-resiko kita di Jakmall ya teman, dropship ke Jakmall. Tapi untuk si Jakmall pun sebenarnya untuk harganya kita sudah diganti. Nah, yang ruginya ini adalah rugi di Shopee ya. Di Shopee kita kirim barang tersebut kalau tidak pakai resi otomatis itu pasti kita kena ongkir ya teman. Nah, ini adalah ongkirnya. Jadi ongkirnya itu karena jadi pembeli tidak jadi proses pembelian tidak sempurna, kita itu dibebankan di ongkir seperti itu. Jadi di pesanan ini saya rugi yaitu ini ya teman-teman 20.500. Nah, begitulah ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman semoga lebih berhati-hati ya teman-teman. Jadi dalam berjualan kita harus berhati-hati dan harus memperhitungkan resiko-resikonya ya. Tidak semua dropshipper itu untung saja ya teman. Jadi ada kendala-kendala yang kita hadapi. Nah, semoga video ini bermanfaat dan untuk teman-teman yang sudah pernah mengalami kasus seperti ini, teman-teman coba share di kolom komentar, kita diskusi bersama agar teman-teman yang lain bisa belajar bersama. Terima kasih, sampai ketemu di video selanjutnya.